Kita lanjutkan perbincangan kami atas kasus tewasnya bocah SMP di Padang, Sumatera Barat. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Kapolda, Pak Suharyono. Ini kita sudah mendapatkan pernyataan dari pihak keluarga dan juga LBH yang meyakini bahwa terjadinya penganiayaan. Apa tanggapan dari pihak kepolisian, Pak Kapolda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Windy dan juga terima kasih Pak Riki dan juga Pak Andrisal dari LBH. Tentunya yang pertama saya selaku Kapolda kembali lagi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Yang mana Afif Maulana ini ditemukan meninggal di bawah jembatan Kuranji. Perlu saya luruskan kembali dari berita yang simpang siur kesana kemari, yang saya melihat, mencermati, membaca dan seterusnya itu banyak sekali asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, prediksi-prediksi, kemungkinan-kemungkinan. Nah, saya selaku Kapolda beserta tim dari Propam maupun dari penyidik, kami melihat, mencermati, mengamati dan turun terjun langsung ke lapangan itu berdasarkan fakta. Fakta itu kami dapatkan dari keterangan Aditya, sudah 4 kali kami periksa, sudah kami rekam dan pernyataannya juga sudah jelas. Mereka meyakini, mereka juga di bawah sumpah dan seterusnya. Dan yang kedua adalah perkataan terakhir Afif Maulana kepada Aditya. Bahwa kalimat yang muncul terakhir sebelum Afif diduga melompat itu adalah yang pertama mengajak untuk melompat, menceburkan diri ke sungai dari jembatan itu. Dijawablah oleh Adit, kamu jangan melompat, sudah diperingatkan malah. Kamu dan kita menyerahkan diri saja kepada polisi. Begitu polisi datang, itu omongan itu terjadi di saat sepeda motor mereka jatuh. Dengan luka mungkin lecet-lecet juga menurut keterangan Aditya. Dan kata-kata saat ditangkapnya Adit di TKP, yaitu di atas jembatan Kuranji, itu adalah ada yang melompat teman saya, Pak. Silakan saja nanti dari LBH maupun keluarganya menanyakan lagi ke Adit. Kami sudah 4 kali dan ada rekamannya, tidak direkayasa ini, bahwa kalimat yang muncul adalah ada yang melompat teman saya, Pak. Kalimat itu muncul di atas jembatan Kuranji. Kita terpisah dan memisahkan antara apa yang terjadi TKP di jembatan Kuranji dan 18 orang yang dibawa ke Polsek Kuranji. Baik. Bahwa dari 18 orang itu satu pun tidak ada yang bernama Afif Maulana di Polsek Kuranji itu. Baik. Karena begitu berbalik arah, ini Aditya mencari handphonenya tidak ada, berbalik tidak ada lagi Afif Maulana di belakangnya. Padahal sebelumnya dalam hitungan detik dia mengajak melompat ke sungai. Ini yang terjadi. Baik, Pak Suharyono, ini artinya bahwa dari pihak kepolisian sudah mendapatkan saksi-saksi dan juga bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan LBH sendiri? Apa bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang sampai dengan saat ini sudah dikumpulkan? Silakan, Bang Adrisal. Yang pertama terkait dengan ajakan. Sebelum Kapolda melakukan atau mempertanyakan hal itu kepada Adit, kami juga telah melakukan pertanyaan itu juga kepada Adit gitu. Artinya memang ada ajakan, tetapi Adit tidak langsung melihat atas kejadian melompatnya Afif Maulana itu kepada jembatan. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Memang ada ajakan. Kemudian saksi lain juga melihat bahwa ada anak yang dipukuli secara bersama-sama gitu. Yang itu kami menduga adalah saudara Afif Maulana itu. Nah, artinya Polda harus betul-betul transparan, objektif dan profesional dalam mengungkap kasus ini gitu. Tidak hanya terpaku pada suatu perkataan atau saksi Aditya ini gitu. Nah, kalau tidak adanya penyiksaan gitu, di sisi lain terhadap 18 yang diamankan atau yang ditangkap oleh personil kepolisian, kami menduga kuatnya adanya penyiksaan gitu. Hal itu dibuktikan dengan beberapa orang yang telah kami telusuri. Bahkan kami datangi rumahnya gitu. Kami telah mendatangi lebih kurang 7 orang anak yang saat itu ditangkap.
Dan di dalam pernyataan memang ditemukan adanya dugaan penyiksaan, baik berupa sulutan rokok kepada 2 korban, ada tendangan, dipukul dengan rotan atau manau, kemudian bahkan ada pernyataan disuruh anak ini membuka mulut, kemudian diludahkan dan disuruh untuk menelan ludah itu gitu. Nah, tidak ada proses penyiksaan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini. Karena pada umumnya anak-anak ini adalah ya apalagi yang dia diduga selaku anak atau selaku mau tawuran gitu. Tapi tidak ada ketentuan atau dasar hukum landasan kepolisian untuk melakukan penyiksaan. Kita sepakat penyiksaan adalah kultur yang tidak manusiawi. Kita sepakat. Dan kepolisian harus betul-betul tegas menindak secara profesional dan objektif dalam kasus-kasus ini agar adanya sebuah keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Itu, Mbak. Baik, Bang Andrizal. Pak Suharyono, menanggapi dengan adanya dugaan penganiayaan ini dari pihak kepolisian sendiri sudah memeriksa 30 personel. Bagaimana perkembangan dari pemeriksaan personel tersebut, Pak Suharyono? Baik, terima kasih Mbak Windy dan juga saudara LPH, Pak Andrizal. Kita ini harus cerdas jadi manusia ini. Kita ini sekarang sedang membicarakan terkait dengan 2 TKP yang sedang kita bicarakan. TKP pertama itu terhadap Afif Maulana. Tidak ada lebih dari 1 polisi yang sedang mengamankan saudara Aditya. Polisi sibuk mengamankan Aditya dan Aditya berbelakangan dengan saudara Afif Maulana. Dalam waktu hitungan detik setelah mengajak, berbaliklah itu seorang Aditya, itu saksi kunci Aditya itu. Kalau nanti saya telusuri misalnya siapa yang diperiksa, nanti malah bingung lagi. Ini kan yang jelas-jelas Adit yang berada jadi satu dengan Afif Maulana. Setelah mengajak tidak mau diajak, bahkan memperingatkan jangan melompat. Selisih berapa detik kemudian sudah tidak ada, baru polisi datang. Kata-kata yang muncul saat polisi menangkap Aditya, yaitu Pak ada teman saya tadi melompat. Berarti itu kan jelas ada orang yang melompat. Sehingga yang ditangkap hanya 18 orang tanpa Afif Maulana. Nah, cerita yang kedua adalah TKP yang di Polsek Takuranji yang disampaikan oleh LBH tadi itu. Itu berbeda ceritanya dengan peristiwa TKP di atas jembatan Kuranji. Itu beda lagi. Ya, Pak Suharyono. Sedangkan kalau nanti bicaranya, ya kalau perkembangannya sekarang bukan 30 lagi. Kami sudah memeriksa 49 saksi dari polisi, dari masyarakat. Kami pun sudah menyatakan dari awal akan menindak tegas andai kata ada anggota kami yang melampaui kewenangannya melakukan sesuatu yang di luar dari SOP-nya. Buktinya Propam sedang memeriksa anggota yang diduga melakukan tindakan itu, tetapi itu yang terjadi di Polsek Kuranji. Tetapi perlu saya luruskan, ada beberapa tuduhan ini sudah kami cek satu persatu dari 34 anggota kami. Pertama masalah setrum. Kami akan tunjukkan nanti apa itu sebenarnya suatu alat kecil itu namanya electric guns, itu adalah alat kejut yang biasa untuk menangkap nyamuk itu. Itu pun di videonya itu mereka bergurau, ya, ketawa-ketawa. Satu sisi ada salah satu anggota polisi yang memainkan electric gun itu dibilangnya disetrum-setrum. Baik, Pak. Nah, tapi tetap saja kami dalami dalam hal ini, Propam tetap mendalami itu, dan juga tuduhan-tuduhan yang lain kami tidak mengelak. Kalau memang ada, buktinya Propam juga sedang memeriksa mereka semua. Demikian. Baik.